Puji Tuhan, mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, kita akan mulai bahas ayat yang ke-30. Tadi pagi kita sudah bahas ayat yang ke-20 sampai yang ke-29. Berbicara tentang bangsa Israel yang berubah setia dari menyembah Tuhan yang benar, mereka menyembah Baal. Dan Elia mengadakan tantangan untuk nabi-nabi Baal. Dikatakan Allah yang menjawab dengan api itu adalah Allah. Dan dipersilakan nabi-nabi Baal untuk melakukan terlebih dahulu untuk memanggil api itu. Ternyata mereka sudah berjingkat-jingkat, melompat-lompat. Dan kita bahas bahwa semeriah apapun ibadah, sekalipun semuanya loncat-loncat, ya, belum menjadi jaminan bahwa Tuhan hadir, bahwa kita sedang menyembah Allah yang benar. Selama itu tidak ada jawaban, tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda dari Tuhan, maka semeriah apapun ibadah, jangan-jangan kita sedang menyembah Allah yang salah. Penyembahan juga dilakukan sampai mereka menoreh-noreh tubuhnya. Mereka mencucurkan darah. Dan ini merupakan cara penyembahan kepada Allah yang lain memang. Sekarang mungkin kita hanya melihat orang-orang yang terlibat dengan narkoba itu menoreh. Ya, menoreh sehingga darahnya keluar. Dan itu cara penyembahan berhala. Itu adalah sihir. Jadi setiap perdukunan, setiap dukun di zaman Alkitab yang mereka mempraktekkan sihir, sebelum mereka mempraktekkan sihir, mereka akan minum atau mereka akan mengkonsumsi narkoba. Istilahnya sekarang narkoba. Sehingga mereka terhubung dengan kuasa roh-roh jahat. Jadi menoreh-noreh. Zaman modern sekarang tidak menoreh-noreh mungkin selain narkoba. Tetapi zaman modern sekarang ditato. Ya, setiap darah yang ditumpahkan itu sebenarnya dipersembahkan langsung diterima oleh setan dan itu merupakan perjanjian yang sangat kuat. Tato atau ditoreh itu merupakan jalan masuk, itu pintu masuk bagi roh jahat untuk menguasai hidup kita. Sehingga tadi pagi kita bahas, setelah mereka menoreh-noreh, mereka kerasukan roh jahat. Ya, mereka kerasukan sampai petang dikatakan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Elia yang menyembah Allah yang benar, yang menyembah Allah yang akan mendatangkan api. Ya. Ayat 30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Luar biasa pernyataan Elia, datanglah dekat kepadaku. Sidang jemaat, Anda tidak bisa menyembah Allah yang benar sekaligus Anda jauh dari pemimpin rohani Anda. Ya. Bahkan banyak gereja itu lebih senang kalau hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta tamu yang khotbah daripada pendetanya sendiri. Nah, yang seperti ini jangan harap jemaatnya itu akan mengalami kemajuan kerohanian. Ya. Saya bahkan pernah diundang khotbah dan pada hari atau sehari sebelum saya melayani,
dibatalkan. Dan ternyata kemudian pendetanya yang khotbah. Jemaatnya yang dekat dengan saya berkata begini, biasa Pak itu. Kenapa? Kalau diumumkan pendetanya sendiri yang khotbah, sedikit yang datang. Makanya itu sudah jurus lama dia bilang. Itu sudah biasa seperti itu. Ya. Nah, lihat selain mungkin pendetanya yang tidak mau menyendiri dengan Tuhan, tidak mendapatkan pewahyuan. Jemaat yang dipimpinnya pun mengalami masalah. Karena tidak dekat, tidak hormat, tidak menghargai pendetanya. Di sini yang pertama kali Elia lakukan dikatakan, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Dekat kepada pemimpin rohanimu. Menghormati pemimpin rohanimu. Sehingga engkau akan mengalami kemajuan kerohanian. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, kepada Elia. Lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Pertanyaannya, siapa yang meruntuhkan? Siapa yang meruntuhkan? Bangsa Israel yang sudah menyembah Allah yang lain. Mereka kemudian meruntuhkan mezbah yang seharusnya dipakai untuk menyembah kepada Tuhan. Atau mezbah ketika tidak dipakai, maka secara otomatis mezbah itu akan rusak dengan sendirinya. Mungkin kita mengatakan, enggak Pak, saya masih Kristen. Saya ke gereja. Hanya dulu saya doa pagi. Malam sebelum tidur saya doa setengah jam, 1 jam. Sekarang sibuk Pak. Makanya saya khusus di rumah saya tidak doa lagi. Itu namanya mezbah yang diruntuhkan. Ya, mezbah yang diruntuhkan. Kita yang meruntuhkannya sendiri. Atau kita mezbah itu tidak pernah dipakai sehingga dengan sendirinya itu akan hancur. Sama dengan rumah kan kalau tidak dipakai maka itu akan hancur dengan sendirinya. Apalagi kalau di Pamekasan. Ada rumah tidak dipakai dulu ketika saya ngontrak di Patamon. Itu bisa hilang sedikit-sedikit. Pintunya hilang ya. Gentengnya beberapa hilang. Kemudian tanpa genteng itu. Bukan diangkut sama orang yang punya loh. Diangkut sama berbagai macam orang. Ya. Rumah kalau tidak dipakai itu rusak dengan sendirinya. Mezbah tidak dipakai rusak dengan sendirinya. Ya. Lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Ini waktunya kita memperbaiki mezbah kita saat teduh kita. Waktu-waktu ibadah kita dengan Tuhan. Dulu ibadah seminggu 2 kali, 3 kali. Sekarang seminggu sekali syukur. Kadang tidak beribadah pun, setelah sebulan pun muncul lagi tanpa merasa ada yang salah. Ini sudah parah. Saya selalu menekankan kesadaran kita akan kehadiran Tuhan dalam segenap hidup kita. Di sini dikatakan kembali, lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Sidang jemaat. Beberapa hamba Tuhan menubuatkan, hati-hati ketika Anda mendengar perdamaian. Jangan-jangan itu yang disebut oleh Alkitab akan masuk ke dalam 7 tahun masa sengsara itu. Bahwa di dalam perjanjian itu hati-hati kalau ada penandatanganan perjanjian perdamaian dan Israel ada di sana. Hati-hati, jangan-jangan 3,5 tahun kemudian banyak yang hilang orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai kita
orang yang betah di dunia pada waktu itu. Ya. Sekarang di Swedia orang-orang sudah diharuskan memakai chip di tangannya. Tanda-tanda apa ini? Kalau Anda mengikuti perjalanan Illuminati dan orang-orang yang masuk ke dalamnya, Anda akan kaget. Kalau Anda memperhatikan sekarang pertanyaan ditanyakan kepada AI, apakah ada orang yang tidak diawasi sekarang di muka bumi? Tidak ada jawabannya, semuanya sedang diawasi. Diawasi oleh siapa? Penguasa dunia yang akan segera berkuasa sepenuhnya. Ya. Jadi, mari perjalanan iman kita ini masuk kepada menit-menit terakhir. Berusahalah sungguh-sungguh hidup benar dan imanmu semakin meningkat di akhir zaman ini. Ya. Hati-hati Anda melihat di zaman yang modern seperti ini, bagaimana orang-orang Kristen di Nigeria sudah sekitar 100.000 orang meninggal. Dan kalau di rata-rata sekarang setiap hari 35 orang itu meninggal, dibunuh. Bukan meninggal karena sakit, dibunuh karena imannya. Dan orang-orang semuanya fokus kepada Gaza, yang belum tentu setiap hari ada orang yang dibunuh. Ya. Sehingga pada akhirnya bahkan tentara-tentara bayaran itu berkata, seandainya Vatikan mau membiayai kami siap melindungi orang-orang Kristen di Nigeria. Kami siap untuk menghancurkan Boko Haram, dikata. Nah, sidang jemaat dalam memperhatikan keadaan seperti ini, Anda tidak bisa mengatakan, oh biasa, alah yang penting tidak di Indonesia. Loh, itu bukan hal yang biasa. Di Indonesia pun terdapat banyak keputusan-keputusan yang konyol, yang tidak masuk akal. Ya. Bayangkan pesantren akan dibangun lagi dengan uang APBN. Ini kan tidak masuk akal. Tetapi itu pun terjadi. Bukankah semuanya ini menggambarkan, ini loh akhir zaman? Dan banyak orang yang masih tidak percaya hidup santai. Ya, hati-hati, ayo kita kembali membangun mezbah yang sudah diruntuhkan itu. Perhatikan ini, ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Betapa jahatnya umat Tuhan. Mereka meruntuhkan, mereka menghancurkan mezbah itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Nah, lihat di sini bahwa Elia membangun mezbah dengan 12 batu yang menggambarkan 12 suku bangsa Israel. Menjadi satu membentuk mezbah. Yesus berkata, apabila 2-3 orang berkumpul atas namaku, maka aku hadir. Mazmur 133 berkata, di mana ada kesatuan kerukunan, maka Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan datang ke tempat itu. Dan di sini Elia mempraktekkan itu. Bahkan sebelum Yesus mengajar 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Elia sudah mengetahui kebenarannya. Dia membangun mezbah dengan 12 batu yang menggambarkan inilah seluruh suku bangsa Israel. Perhatikan bahwa ketika Salomo juga akan mentahbiskan bait Allah, seluruh bangsa Israel harus hadir.
Dan hadirat Tuhan dinyatakan begitu luar biasa. Setelah apa? Setelah di mezbah itu dipenuhi dengan korban yang tidak terbilang banyaknya. Mezbah kita pun harus dibangun. Banyak orang ingin menjadi orang besar. Banyak orang bahkan hamba-hamba Tuhan ingin dipakai seperti hamba-hamba Tuhan yang besar. Padahal itu mudah. Coba aja tanya. Berdoanya setiap hari jam berapa? Berapa jam? Tidak ada yang berdoa di bawah 2 jam. Tidak ada. Mainnya 2 jam, 3 jam, 6 jam, 8 jam, ada yang 13 jam. Sidang jemaat, mezbah yang dibangun. Seringkali ketika kita mengalami banyak masalah, kok semakin ruwet, kok tidak selesai-selesai. Kita selalu fokusnya caranya bagaimana untuk keluar itu. Kita memakai cara-cara, kita mendapat nasihat-nasihat. Satu tapi yang dilupakan. Mezbah yang sudah runtuh itu tidak dibangun kembali. Ya. Padahal itu cara satu-satunya dan yang paling utama. Mezbah yang sudah runtuh itu harus dibangun kembali. Anda harus datang kepada Tuhan. Anda harus mulai mencari Tuhan. Anda harus menanti-nantikan Tuhan. Karena kalau Anda membangun mezbah Tuhan dan engkau menyembah Allah yang benar, bukan Baal, bukan Allah-Allah yang lain, maka akan ada suara, akan ada tanda-tanda, akan ada jawaban. Nabi-nabi Baal tidak mendapatkan suara, tidak mendapatkan jawaban, tidak mendapatkan tanda-tanda perhatian dari Tuhan. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ayat 33, ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Nah, mari kita lihat, mezbah sudah dibangun. Harus ada persembahannya. Harus ada korban. Mezbah tanpa korban percuma. Ya. Demi kemurahan Allah, itu mezbah. Aku menasihatkan engkau demi kemurahan Allah supaya engkau mempersembahkan tubuhmu. Kemurahan Allah itu adalah mezbah. Pengorbanan Yesus adalah mezbah. Dan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Di sini Anda bayangkan lembu ya, yang dipersembahkan. Mereka mempersembahkan lembu. Dan Anda perhatikan, ini di akhir masa paceklik. 3,5 tahun. Di mana bahkan ada ibu-ibu yang rela untuk memakan bayinya sendiri. 3,5 tahun kelaparan. Bayangkan sekarang lembu yang namanya dipersembahkan untuk korban. Saya percaya ini lembu yang terbaik. Seandainya pun lembu itu tidak atau bukan yang terbaik menurut ukuran kita masa sekarang. Saya percaya ini adalah
lembu yang terbaik di masa paceklik itu. Dan kalau bahkan lembu kurus pun di masa paceklik, di mana orang rela, ibu rela memakan bayinya sendiri. Betapa berharganya lembu ini. Seringkali kita itu dalam mempersembahkan korban, kita berpikir, tapi ini masa yang sulit Pak Yusa. Iya, saya ngerti. Ekonomi begitu merosot. Iya, saya ngerti. Pendapatan jauh berkurang. Iya, saya ngerti. Berandai-andai yuk, kira-kira keadaan kita lebih parah kita atau lebih parah Elia di zamannya ekonomi. Tetapi Elia masih berani memberikan persembahan. Elia masih berani. Selain korban itu, korban. Nah yang namanya korban kan harus ada yang rasa sakit. Ya, kalau persembahan yang bukan korban itu tidak perlu rasa sakit. Tapi yang namanya korban itu ada rasa sakit. Nah kalau kita bandingkan dengan Lukas, coba Lukas dulu pasal 21. Injil Lukas pasal 21. Ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Nah kalau Anda lihat di sini kata melihat, ia melihat, Yesus melihat. Itu sebenarnya seperti ini. Seperti mata Raja Wali yang melihat sasarannya. Jadi itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, itu yang Yesus lakukan. Ternyata Yesus itu senang melihat orang-orang memberikan persembahan, memberikan korban. Dan dia menilai nilai dari korban itu. Kalau di dalam Tawarik kita membaca, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi orang yang sungguh-sungguh hati kepadanya. Jadi kekuatannya, kuasanya tidak diberikan kepada semua orang. Tetapi kepada orang yang sungguh-sungguh hati. Kata sungguh-sungguh hati berarti kan Tuhan harus ngawasi dengan sungguh-sungguh. Tuhan harus menilai dengan sungguh-sungguh. Baru dia tahu ini sungguh-sungguh atau tidak. Ya. Di sini pun sama. Tuhan mengawasi pemberian itu. Dan luar biasanya ternyata penilaian Tuhan beda dengan kita. Kita kan yang terpenting banyaknya. Tetapi ternyata Tuhan melihat persentase dari yang diberikan. Ya. Bagaimana bisa Yesus berkata pemberian janda itu lebih besar daripada pemberian orang-orang kaya itu. 2 peser dengan emas beda jauh. Dan luar biasanya penilaian manusia dan penilaian Tuhan Yesus beda jauh juga. Ya. Jadi ingat sebenarnya begitu mudahnya kita bisa menafsirkan ini bahwa korban itu pasti menyakitkan bagi kita. Wanita ini memberikan seluruhnya dikatakan. Tidak ada yang tersisa. Nah kembali kepada pembahasan kita sekarang.
1 Raja-Raja 18. Bahwa di sini pun masa paceklik, bayangkan 3,5 tahun tidak ada hujan. Itu lembu-lembu makan rumput di mana? Tentunya begitu sukarnya, sehingga lembu pasti sangat berharga. Lebih daripada itu, Elia mempersembahkan air yang begitu banyak. 1 kali dikatakan. Dan ini jumlahnya ratusan liter di masa kekeringan 3,5 tahun. Betapa berharganya air ini. Air itu begitu pentingnya. Dan itu harganya mahal. Tetapi lihat, untuk penyembahannya kepada Tuhannya, Elia tidak ragu-ragu. Elia berani memberikan korban yang begitu berharga. Perhatikan, saya mau menekankan, di masa paceklik, di akhir dari 3,5 tahun tanpa hujan. Anda bisa bayangkan. Kalau sekarang sih Israel enak. Israel kan sudah menciptakan alat yang itu enggak usah air. Alat itu akan mengubah udara itu menjadi air. Itu Israel. Dan beberapa perusahaan di Indonesia walaupun menyangkal kerjasama dengan Israel, ternyata pakai alatnya bangsa Israel ini. Ya. Teman saya yang juga menjadi penghubung, salah satu penghubung Israel dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia, yaitu alat yang mengubah udara menjadi air. Mau kekeringan bagaimanapun tetap ada air. Jadi sekarang enggak masalah masa kekeringan, tetapi masa Elia ini air begitu pentingnya. Tetapi itu pun Elia bisa korbankan. Ya. Elia bisa korbankan. Nah, saya mau menekankan begini. Tidak mungkin seseorang bisa berkorban untuk Allahnya tanpa mereka mengenal Allahnya dengan benar, tanpa mereka yakin bahwa Allah yang mereka sembah sungguh-sungguh Allah yang hidup. Tanpa pengenalan akan Allah, tanpa keyakinan bahwa Allah yang kita sembah memang benar adalah Allah dan memang sungguh-sungguh ada Allah, kita tidak akan berani memberikan korban yang seperti Elia. Tidak akan berani. Nanti bagaimana aku hidup? Padahal janji-janji Tuhan banyak kan yang menjamin. Contoh-contohnya banyak kan. Bagaimana Tuhan menyediakan secara supranatural, mau dari perjanjian lama ke perjanjian baru, banyak. Tetapi lihat, kita yang mengaku orang percaya, ternyata tidak percaya. Kita yang mengaku sebagai orang yang percaya, ternyata tidak percaya. Elia mempersembahkan lembu. Elia mempersembahkan air yang begitu banyak. Ini berbicara barang-barang yang berharga untuk saat itu. Barang-barang yang menentukan kehidupan yang sangat langka pada waktu itu. Ayat yang ke-36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang. Perhatikan di sini juga bahwa dalam penyembahan ada waktu-waktu khusus. Di sini berbicara tentang waktu persembahan itu korban petang. Ada waktunya memang. Nah, kalau saya perhatikan begini, banyak orang Kristen tidak mengalami kemajuan rohani karena tidak peka dengan waktunya Tuhan. Seringkali saya contohkan misalnya,
Ketika malam-malam Tuhan bangunkan kita untuk berdoa. Berdoa untuk seseorang, untuk papamu mungkin, untuk mamamu. Kalau Tuhan masih jam 1 Tuhan, nantilah Tuhan. Jam 5 Tuhan banguni, saya pasti berdoa. Kita tidur lagi. Kemudian jam 2 ada telepon. Nih, nyo, cepat ke rumah. Ada apa Mi? Ini papa kena serangan jantung, cepat. Kita pergi. Dan ketika kita pergi mungkin mengantar ke rumah sakit tetapi terlambat. Papanya meninggal. Bagaimana kalau ketika Tuhan bangunkan kita dan kita taat berdoa? Serangan jantung iya, tapi mungkin tidak sampai kepada kematian. Lihat di sini bahwa waktu yang tepat dalam berdoa, dalam menyembah, dalam memberikan korban, ada waktunya, yaitu waktu yang Tuhan tetapkan sendiri. Sering kali kita itu semau kita sendiri. Berdoa sudah, pokoknya kapan saya bangun, nanti itu yang kita doakan. Tidak. Kita harus tahu, selain kita mempunyai disiplin, kita harus peka akan suara Tuhan, pimpinan Tuhan. Kapanpun Tuhan ingin kita berdoa, segera lakukan. Jangan menunda. Karena ketika menunda, itu akan sia-sia. Ya, banyak hal yang tidak bisa kita tangani dengan penundaan. Di sini dikatakan korban petang. Ada waktunya Elia memberikan persembahan. Ada waktunya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hamba-Mu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Lihat di sini. Bahwa Elia melakukan semua yang dilakukan. Membangun mezbah. Memberikan korban lembu. Memberikan korban air yang begitu banyak. Lihat di sini, dasarnya apa? Yaitu, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah. Bahwa kita itu memberikan korban karena kita tahu ini Allah yang benar. Ini Allah yang aku sembah. Ya. Kemudian yang kedua di sini dikatakan, supaya dari pihak Elia, dia katakan, dan bahwa aku ini hamba-Mu. Setiap kita adalah hamba Allah. Mungkin kita mau mengatakan, supaya semua orang tahu bahwa aku adalah anak Allah. Mungkin kalau Anda tidak mau mengatakan hamba Allah. Supaya semua orang tahu bahwa aku adalah anak Allah. Supaya semua orang tahu bahwa Engkau adalah Allah. Supaya semua orang tahu bahwa aku adalah anak Allah, hamba Allah. Dan kemudian, bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara itu. Elia melakukan karena Tuhan berfirman. Berapa banyak firman yang kita ketahui, apakah sungguh-sungguh kita percaya? Kalau memang mempercayai, kenapa tidak melakukannya? Tahu bahwa doa itu penting tetapi tidak berdoa. Tahu bahwa perpuluhan itu membuka tingkap-tingkap surga tetapi tidak memberi perpuluhan. Tahu mengampuni itu begitu pentingnya baik untuk keselamatan kita maupun untuk kesehatan tubuh kita, tetapi kita tidak mau mengampuni. Tahu bahwa kita harus bersyukur dalam segala perkara, tetapi kita sukar untuk bersyukur dan tidak bisa bersyukur. Berapa banyak firman yang kita ketahui, tetapi kita tidak lakukan. Elia bukan seperti itu.
Aku tahu Allah yang aku sembah. Aku tahu bahwa aku adalah hamba Allah. Dan aku melakukan sesuai dengan firman Allah. Wow, itu penting. Di zaman sekarang, di akhir zaman maksud saya. Tidak cukup. Kita hanya mengatakan, aku Kristen. Tidak. Engkau kenal Allahmu sungguh-sungguh atau enggak? Engkau tahu siapa dirimu atau tidak? Engkau percaya akan firman Tuhan dan melakukannya atau tidak? Ya. Lanjut. Ayat yang ke-37. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Lihat di sini, Elia berkata, jawablah aku Tuhan. Dan Elia sudah berkata, ya, kita sudah membaca tadi pagi, kita sudah membahas ayat 24. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut katanya, baiklah demikian. Allah yang menjawab dengan api. Dan Elia berkata, jawablah aku Tuhan. Bayangkan kita memiliki pendeta-pendeta yang mengajarkan berdoa tidak harus dijawab oleh Tuhan. Ya, Anda boleh dengarkan di banyak YouTube. Dan mereka begitu bangganya dengan jawaban yang dengan doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Dan mereka katakan, tapi kami tetap bersyukur. Bukan seperti itu. Bayangkan Elia kalau berdoa begini. Tuhan kalau memang berkenan, lakukanlah. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, tidak usah jawab. Banyak pendeta yang mengajarkan seperti itu. Mereka berdoa tapi tidak perlu jawaban dari Tuhan. Untuk apa berdoa? Kalau tidak perlu jawaban dari Tuhan. Untuk apa? Tetapi banyak hamba-hamba Tuhan yang terkenal sekarang. Dengan kata-katanya yang manis. Membolak-balikkan isi Alkitab. Iman yang besar adalah kalau berdoa dijawab Tuhan. Iman yang benar. Kalau doa kita tidak dijawab tapi kita tetap bersyukur. Kalau doa tidak dijawab berarti imannya tidak benar. Kan gitu aja. Loh di sini ada doa yang dijawab Tuhan, ada doa yang tidak dijawab Tuhan dalam firman yang kita bahas sekarang. Doa yang tidak dijawab Tuhan karena mereka menyembah Allah yang lain, Allah yang salah. Karena mereka berdoa dengan cara yang salah. Elia menyembah Allah yang benar dan dia berdoa. Dia berkata, jawab aku Tuhan. Jawab dengan apa? Dengan api. Kalau Tuhan belum jawab, jangan berhenti berdoa. Doakan terus sampai Tuhan menjawab. Ingat contohnya sudah ada. Pak kalau sampai mati, ya sudah. Kalau sudah mati berarti ya selesai di sana. Tetapi tahukah Anda, sering kali banyak kesaksian. Justru setelah orang mati, doa yang sudah dipanjatkan bertahun-tahun, Tuhan jawab. Bahkan hamba Tuhan sekelas Smith Wigglesworth. Ada 3 doa untuk 3 orang. Ya, di mana sepertinya itu tidak terjadi. Bertahun-tahun menjelang Smith Wigglesworth meninggal, 1 orang bertobat. 1 jawaban doa.
Yang kedua, ketika Smith Wigglesworth mati, yang kedua bertobat. Yang ketiga, setelah beberapa minggu Smith Wigglesworth dikuburkan, yang ketiga bertobat. Sidang jemaah. Seandainya Smith Wigglesworth masih hidup, yang disebut dengan Rasul Iman. Bisa bayangkan kalau Smith Wigglesworth mendengarkan pengajaran sekarang? Iman yang besar adalah ketika doamu dijawab Tuhan. Iman yang benar ketika doamu tidak dijawab Tuhan tetapi engkau bersyukur. Saya bayangkan modelnya Smith Wigglesworth. Jangan-jangan dia berdiri dan ini kalau kursi, kalau bangku terlalu berat kan. Kalau kursi dilempar. Pak, masa hamba Tuhan seperti itu? Lu orang sakit aja dipukul kok sama dia. Orang sakit ditinju tapi langsung sembuh. Bukan tambah parah. Ya. Kalau Anda membaca Alexander John Dowie, dia tidak pernah berdoa, kalau engkau tidak menjawab kami tetap bersyukur Tuhan. Oh tidak. Ketika seorang ibu dengan kanker yang begitu parah di kulit, di mukanya, datang kepada John Alexander Dowie. Anda boleh baca bukunya. Dia itu bisa pegang itu kulit, dalam nama Tuhan Yesus dia tarik dan langsung muncul kulit yang baru. Sidang jemaah. Itulah yang terjadi, iman yang benar. Dan saya mau katakan, iman yang besar juga. Elia, sekelas Elia, berkata, jawablah aku. Kalau Anda baca di Mazmur, Anda akan selalu membaca, jawab aku Tuhan. Aku berseru dan Tuhan menjawab aku. Seringkali kita itu hanya berpatok pada, banyak hamba Tuhan berpatok hanya dengan satu ayat. Sadrak, Mesak, Abednego. Padahal itu hanya mau menggambarkan keteguhan iman dari tiga hamba Tuhan ini. Seandainya Tuhan tidak jawab pun, aku tidak akan mengalihkan imanku kepada Allah yang lain. Itu aja sebenarnya. Toh buktinya Tuhan jawab kok. Tapi sayangnya kita mengajarkan dengan salah. Banyak hamba Tuhan mengajarkan dengan salah. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Doa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan penekanannya adalah doa yang tidak dijawab. Itu penyesatan. Ya, itu penyesatan. Nah, mari kita lihat di sini kembali. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Anda bisa bayangkan orang Kristen kalau bersaksi kepada orang-orang di luar Kristen. Banyak berdoa dan banyak tidak dijawab oleh Tuhan. Anda bisa bayangkan. Loh kalau kita mau jujur-jujuran kan. Kalau Anda saksikan bahwa Anda 100 kali berdoa, 100 kali Anda tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi aku tetap bersyukur. Kira-kira ada orang yang mau ikut menyembah Tuhanmu? Oh, mari pikirkan. Tuhan sedang bergerak di akhir zaman ini. Bahkan saya bisa melihat tadi malaikat-malaikat di atas itu menari-nari sambil memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Secara sederhananya ini berbicara semua korban dari Elia itu diterima oleh Tuhan. Kan ada korban yang tidak diterima kan? Contohnya korban dari Kain kan tidak diterima. Tetapi seluruh korban yang Elia korbankan itu diterima oleh Tuhan. Dan yang pasti Allah menjawab dengan api. Anda bisa bayangkan api menyambar? Tentunya sebelum api menyambar, langit harus terbuka.
bahwa setiap kita menyembah Allah yang benar, setiap kita memberikan korban yang benar, maka sorga akan terbuka. Sorga yang tertutup menimbulkan tidak ada hujan 3,5 tahun. Tetapi sorga terbuka itu akan mendatangkan hujan yang akan memberikan kehidupan. Selanjutnya nanti kita akan baca. Bagaimana ini diawali dengan api yang menyambar dari sorga. Dan tentunya ini berbicara sorga terbuka. Bagaimana sorga terbuka? Karena Elia menyembah Allah yang benar. Karena Elia memberikan korban yang benar. Karena Elia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia berdoa dengan iman. Jawab aku Tuhan. Jawab aku Tuhan. Tuhan kalau engkau berkenan jawab. Kalau engkau tidak berkenan ya tidak apa-apa. Tidak usah doa. Tidak usah doa kalau seperti itu. Ya. Bahkan Bartimius ketika dia berseru kepada Tuhan. Sebelum dia sampai kepada Tuhan. Dia bangkit dari duduknya dan dia langsung lepaskan jubah. Yang menandakan bahwa dia orang buta. Dia lepaskan, dia buang jubahnya. Karena dia begitu yakin bahwa dia pasti disembuhkan. Nah hal seperti ini sekarang jarang diajarkan di banyak gereja. Jarang. Jarang. Seluruh rakyat melihat kejadian itu. Sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Nah, mari kita lihat di sini. Bahwa di zaman perjanjian lama ini adalah wajar. Ya, membunuh nabi-nabi palsu itu. Di zaman Alkitab ini. Tetapi di zaman kita sekarang, kita akan dihukum kalau membunuh orang. Tetapi pelajaran rohaninya adalah Anda jangan bergaul, Anda jangan mau dekat-dekat dengan orang yang jelas-jelas mau menyesatkanmu. Engkau harus sungguh-sungguh melindungi dirimu. Ya. Nah, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Kita melihat di sini bahwa Elia tahu bahwa sorga sudah terbuka. Dan dia mendengar suara hujan. Dia mendengar suara hujan. Bahwa dia mendengar apa yang terjadi di alam roh itu. Sorga terbuka. Tanpa sorga terbuka, engkau tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kan tantangan dari Elia ketika dilakukan, dikatakan bahwa nabi-nabi Baal tidak mendengar suara Tuhan. Tidak ada jawaban. Tidak ada tanda-tanda dari Tuhan dikatakan. Tidak ada suara, tidak ada jawaban, tidak ada tanda-tanda. Ketika Elia berdoa, ada suara hujan. Artinya Tuhan membuka langit, Tuhan membuka surga dan hujan sedang dicurahkan. Bahwa ketika surga terbuka, engkau akan hidup di dalam hujan berkat Tuhan. Apa yang engkau tanam itu akan tumbuh. Apa yang engkau kerjakan itu akan menghasilkan. Ketika engkau hidup di dalam surga yang terbuka. Ketika Elia berdoa api menyambar, itu adalah awal di mana surga dibuka setelah 3,5 tahun. 3,5 tahun. Di bawah surga yang tertutup.
di bawah penyembahan Baal yang menyebabkan surga tertutup. Orang-orang hidup dalam kekurangan. Tetapi di bawah surga yang terbuka, engkau tidak akan kekurangan. Dengar suara Tuhan. Elia mendengar suara. Pergilah, makanlah, minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Nah, lihat di sini, bahwa ketika Elia mendengar suara hujan, dia kemudian berdoa supaya hujan itu terjadi. Bahwa cara berdoa yang benar adalah engkau mempunyai kepekaan kapan engkau harus berdoa, apa yang harus engkau doakan. Elia pun sama. Dia mendengar suara hujan. Apakah hujan sudah terjadi? Belum. Tetapi dia mendengar suara hujan dan dia mendoakan, Tuhan, apa yang aku dengar, aku percaya hujan sedang datang. Aku berdoa supaya hujan ini dimanifestasikan. Elia berdoa. Bahwa apa yang kita dengar itu harus kita doakan. Tidak hanya, saya bermimpi, Tuhan berkati saya, sudah terjadi. Belum, itu mimpi. Anda harus mendoakan supaya mimpi itu terjadi di alam nyata. Itu baru terjadi di alam roh. Ya. Saya bermimpi, saya dapat berkat. Apakah berkatmu sudah nyampe? Belum. Engkau harus berdoa supaya berkat yang kau mimpikan itu sampai ke dalam tanganmu. Elia berdoa. Kemudian dia suruh bujangnya naik ke atas gunung. Lihat ada awan atau tidak. Kemudian ternyata tidak ada. Bujangnya turun. Tidak ada Tuhan. Naik lagi. Ada hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa setiap bujangnya turun, Elia berdoa. Ya. Kemudian menyuruh setelah berdoa, naik lagi. Ketika bujangnya turun dengan laporan, tidak ada Tuhan. Elia berdoa lagi. Tetapi ingat loh, tidak salah biarkan mereka menafsirkan. Tetapi saya mau kita melihat di sini, tidak dijelaskan Elia berdoa lagi. Elia mendengar suara Tuhan, suara hujan. Elia mendoakan supaya hujan itu datang. Bahkan dia berkata kepada Ahab, cepat pulang, nanti kau kena hujan. Begitu yakinnya. Tetapi keyakinan yang seperti itu pun Elia harus berdoa. Kemudian dia suruh bujangnya naik. Ketika bujangnya memberi laporan, tidak ada Tuhan. Bujangnya turun, tidak dikatakan Elia berdoa lagi. Walaupun banyak hamba Tuhan yang mengatakan Elia berdoa lagi. Tetapi menurut Alkitab ini secara Anda baca, Elia tidak disebutkan berdoa lagi. Elia tetap berpegang teguh pada iman yang semula. Naik lagi. Lihat. Dan ketika bujangnya kemudian melihat dan melakukannya, kemudian turun lagi. Tidak ada Tuhan. Naik lagi. Anda bisa bayangkan itu. Itu kalau sampai gunungnya tinggi. 7 kali. Anda bisa bayangkan. Rasanya bujangnya, Tuhan lebih baik saya tidak jadi bujang Tuhan. Ya kan? Itu kalau orang zaman sekarang kan. Beruntung ini mungkin hamba yang sudah mau tidak mau harus taat. Sekarang kan kita walaupun potongan hamba, hatinya kan bos semua kan. Ya kan banyak kan. Ya di luarnya hamba, tapi hatinya bos semua. Ya. Nah, bayangkan 7 kali. Pengakuan iman sampai 7 kali.
Tanpa dia berdoa, imannya tidak tergoyahkan. Aku sudah mendengar, aku sudah berdoa, itu pasti terjadi. Lihat, tidak ada Tuhan, aku sudah mendengar, aku sudah berdoa. Lihat lagi, tidak ada Tuhan, aku sudah mendengar bahwa hujan itu terjadi, aku sudah mendoakannya. Lihat. Dan pada ketujuh kalinya dikatakan, wow. Wow, kata wow-nya hebat. Wow. Ya. Bisakah Anda perlu 10 juta ketika 100.000 datang kepada Anda? Wow. Ya. Wow. Di sini, wow. Kalau enggak usah dibaca lagi ini enak. Wah, hujan datang. Oh, masalahnya ini, wow, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Awan kecil. Adakah Anda yang ketika melihat awan sekepal tangan, cucian Anda yang Anda sedang jemur, Anda masukkan? Masukkan itu nak. Mami kita ini stres rasanya. Iya, tanggal 27 nak. Ya. Awan sekepal tangan. Tetapi lihat respon dari Elia. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Hanya dengan melihat awan sekepal tangan, Elia sudah berbicara tentang hujan yang besar. Sidang jemaat, ketika kita tidak melihat hal-hal yang besar terjadi, mampukah kita melihat yang sekepal tangan itu? Dan kemudian mendeklarasikan bahwa hal-hal yang besar itu pasti terjadi. Kita akan membeli mixer. Kita sudah mengumumkan mixer kita rusak. Rencana mau ngambil kas gereja 20 juta, kas diaken 5 juta, kas remaja 5 juta. Tapi kelihatannya sekarang hanya kas remaja aja yang nganggur yang akan kita pakai. Kas umum mungkin kita ambil 10 aja, bukan 20 juta. Dari minggu saya diingatkan Tuhan untuk menghubungi seseorang. Dan saya katakan pada istri sama anak saya akan telepon. Anak saya kata, wah mimpi papa. Tidak pernah kalau kurang itu masih tahu ke seseorang minta bantuan. Saya hanya ketawa. Saya tapi belum berani telepon. Saya diamkan Tuhan, telepon dah. Hari Kamis saya telepon istrinya. Tante mau nabur atau enggak? Mixernya gerejanya Yusa hangus. Butuh berapa? 45 juta kalau memang itu. Tapi yang diinginkan 65 juta. Coba telepon Om. Mulai kemarin Om itu memang mau nelpon Yusa. Tapi tidak tahu apa yang mau diomongkan. Dia bilang, telepon Om. Oh ya, tak telepon. Oh, coba hubungi mantunya Om. Mantunya Om itu jual mixer sama mix segala macam. Dan kemudian saya telepon, oh tidak ada yang sama seperti itu, yang sekelas ada. Kemudian hubungi anak buah saya di Surabaya, ini bilang dari saya, hubungi. Kemudian saya tanya berapa? 28 juta. Kok murah? Saya takutnya kan barang jelek kan. Ternyata anak saya lihat krusnya. Ini harga ini modelnya, wah ini mahal. Makanya saya itu disuruh nulis laporan, dia kirim isi berkas ini. Gereja apa,
pendetanya siapa, kirim KTP, NPWP. Berarti dari itu kita banyak dapat potongan-potongan. Oleh karena itu besok saya sudah telepon supir saya. Besok ke Surabaya Senin. Ternyata saya telepon. Enggak Pak, enggak usah diambil. Besok tim kami bawa ke Pamekasan, nanti tim kami yang setkan juga. Dia bilang. Kirim pekerja Bapak untuk lihat bagaimana untuk mengoperasikan ini. Sidang jemaat yang mahal. Oleh karena itu saya katakan, karena beberapa jemaat nyumbang. Kas gereja hanya diambil sebagian, tidak sepenuhnya. Kalau awalnya seharusnya semuanya itu masih kurang. Ya. Tuhan akan menjawab doa kita. Bahkan untuk minta bantuan, saya harus bergumul dari hari Minggu sampai hari Kamis. Saya baru ketika tante berkata, mulai kemarin Om memang mau telepon Yusa itu. Hanya tidak tahu apa yang diomongkan. Ini pasti ini berhasil. Ternyata luar biasa. Sidang jemaat. Bahwa saya kemudian ingat begini. Ketika Jekku itu meminta, ketika mengadakan KKR. Dan akan hujan badai. Orang-orang katakan kepada Jekku, bertahan, beriman. Tapi Jekku setelah berdoa dia bilang, bongkar semua tenda untuk KKR ini. Kita pergi ke daerah lain, dia bilang. Udah ada iman. Jekku bilang, justru karena saya beriman, saya bongkar. Dan sungguh badai datang yang merusakkan kota itu. Apakah permintaan saya menandakan saya tidak beriman? Saya sudah berdoa dari Rabu sampai Kamis, minta apa enggak, laporan atau enggak. Laporan atau enggak. Ketika saya coba telepon ada tanda, mulai kemarin Om mau telepon Yusa. Dan saya memberanikan diri. Bingung loh, enggak pernah minta, enggak pernah laporan mau nyumbang atau enggak. Satu orang lagi yang berkata pada saya, kalau ada apa-apa ngomong aja Pak Yusa, saya walaupun sedikit adalah untuk nyumbang. Saya sampai sekarang pun enggak berani telepon itu. Tapi yang satu ini saya sudah berdoa dari Minggu sampai hari Kamis. Minta apa enggak, lapor atau enggak. Sidang jemaat. Saya mau tekankan ketika surga terbuka, hujan akan datang. Ketika apimu menyala-nyala, Tuhan buka surga dan mengirimkan api. Engkau mempunyai roh yang berkobar. Engkau mempunyai roh yang berkobar. Ketika engkau mulai berdoa, surga yang terbuka itu akan mencurahkan hujan. Hujan berkat. Hujan berkat. Hujan berkat. Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Yang mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Mengenal Tuhan, menyembah Tuhan, berkorban untuk Tuhan sampai surga terbuka. Maka kuasa Allah setelah berkat, hujan itu berbicara berkat. Setelah berkat, yang terakhir kuasa Tuhan akan bekerja atas hidup kita. Kuasa Tuhan akan bekerja atas hidup kita. Saya tidak peduli ekonomi sedang melarat atau apapun juga. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita berani mentaati Tuhan, surga terbuka, maka engkau akan menerima berkat-berkat surgawi. Terobosan demi terobosan terjadi. Mujizat-mujizat keuangan akan terjadi. Tubuhmu yang sakit akan disembuhkan. Apapun nama penyakit itu harus tunduk di bawah nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesus lebih tinggi daripada nama apapun nama penyakit. Ini waktunya kita semua mengalami surga terbuka. Ini waktunya kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Ini waktunya. Sidang jemaat, buat surga terbuka bagi hidup kita.
maka api akan menyambar, kau akan berkobar-kobar. Buat surga terbuka ketika rohmu sudah berkobar-kobar. Berkat demi berkat, hujan berkat akan turun atas hidup kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya.